aja ya. Iya. Jadi gini, Om Rudi sama Mas Sukron ini sudah paham nggak ini dunia financial market ini apa? Belum. Kalau Om Rudi ini sudah pernah di saham nih, pasti sudah paham nih financial market. Dunia financial market ya Mas. Kalau nggak untung ya kalah. Maksudnya pengertiannya gimana nih yang dimaksud sama Mas Yosi? Pengertian ilmiahnya, definisinya maksudnya. Oh, definisinya nggak fasih kali ya. Oh, gitu ya. Ya memang gini sih, banyak orang itu terjun ke trading, ke financial market, cuma tidak ngeh sebenarnya mereka ini mau ngapain. Banyak kan ikut-ikutan teman, ikut-ikutan iklan yang profitnya dijanjikan besar, kalau dikit profit besar kan gitu kan ya. Masalah utamanya. Jadi kalau mungkin nanti bisa cari di Google lah ya kalau untuk pengertian ya. Itu banyak loh. Kalau saya sih ini definisinya orang nggak sekolah ya. Definisinya orang goblok. Bisa aja Mas. Bener-bener, saya nggak ada background finansial pendidikan soalnya. Saya itu didak juga. Ada finansial, ada market. Ya kan? Kalau ngomongin finansial itu identik dengan fulus. Uang. Kemarin dipul kan orang trading buat apa? Ternyata banyak yang cari uang di trading. Nah, ini saya pesanin dikit biar kelihatan. Ya, finansial itu kan keuangan ya. Nah, sedangkan kalau market sendiri transaksi keuangan, pasar. Jadi financial market definisi orang gobloknya ya pasar keuangan. Tapi di dalamnya ini ada seperti pasar modal, pasar uang, gitu-gitu ya. Pasar modal dibagi ada saham, ada obligasi, ada waran. Om Rudi yang sudah di saham pasti tahu. Keuangan ini seperti ada forex, ya. Nah, kalau kebanyakan orang tujuan ke financial market ini cari uang, itu betul, tidak salah. Memang tujuannya cari uang, karena ini pasar uang, pasar keuangan. Kalau butuh sayur ya tentunya ke pasar sayur. Kalau butuh ikan ya ke pasar ikan. Jadi tujuan di sini semua oknum, baik perorangan, lembaga, pemerintah yang terjun ke sini, baik itu perusahaan, bank dan sebagainya, broker, itu mereka tujuannya cari uang. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, sebentar. Ada yang masuk. Om Hat ini Om Hatma ini kayaknya. Selamat datang Om Hatma. Siang Om Hatma. Oke ya. Jadi tujuannya paling utama adalah mencari uang. Ini perlu digarisbawahi, perlu ditanamkan ini di dalam otak. Jadi semua yang ke financial market tujuannya cari uang. Kalau semua cari uang, Anda cari uang, broker cari uang, dan bank cari uang, dan perusahaan negara cari uang. Lah, terus yang dicari ini uangnya siapa? Tanyanya kan itu kan.
Jadi sebenarnya di dalam financial market itu ada namanya smart money. Smart money ini ada flow-nya. Sometimes dia lari ke saham, kadang dia lari ke komoditas, kadang dia lari ke forex, kadang dia lari ke obligasi. Ada perputaran, ada uang besar yang berputar. Nah, ini biasanya kalau trader-trader besar itu bacanya dari seasonal. Mungkin pernah dengar ya istilah seasonal. Jadi ini dia baca, ini lagi uang ini lari kemana? Ya mereka ngikut. Karena tidak semua pasar, tidak semua opsi perdagangan yang ada itu setiap tahun, setiap saat terus untung. Sebenarnya itu kalau kita benar-benar belajar ke fundamentalnya itu tidak semua. Tapi berhubung kita ini cuma bacanya secara teknikal, jadi kita kesampingkan hal itu. Nanti yang kita pelajari seperti itu. Jadi kalau fundamental yang pengaruh memang fundamental yang makroekonomi, geopolitik itu pengaruh. Kalau nanti ada news yang seperti di Forex Factory itu nggak pengaruh. Itu sudah bisa kebaca nanti. Nah, sebelumnya tak kasih pelaku trading, pelaku pasar. Yang bisa bantu ini pelaku pasar ini siapa aja? Yang bisa... Semua sih, Pak. Kalau di COT report, berdasarkan COT report itu ada institusi, ya, ada government, pemerintah, ada big retail, ada semua retail. Ya. Nah, kalau semua ini pada intinya ke sini cari uang, ya uangnya siapa yang dimakan, kan seperti itu. Iya. Jadi dunia kelamnya financial market itu uang itu berpindah dari uangnya si loss ke uangnya winner. Jadi pindahkan dong, Dok. Ini paham ya pasti ya? Oke. Nah, small retail ini kita trader kecil. Kita ini termasuk dalam small retail. Small retail kebanyakan 90% ini jadi makanannya para institusi. Bank-bank besar. Itu fakta. Itu. Sama seperti Om Rudi kalau di saham ya. Misalnya Om Rudi punya perusahaan yang valuasinya 50 M. Oke, Om Rudi mau cari modal sebesar 1 triliun. Cara cari modal yang paling gampang, paling enak gimana? Kalau sudah punya valuasi. Ya jualan ini, jualan apa namanya? Jualan saham, jualan apa namanya? Ya stock split segala macem. Ya kan? Pasti kepikiran IPO kan ya? Ya IPO listing di bursa. Karena apa? Daripada pinjam bank, terus nanti bayar pokok, bayar bunga, lebih baik IPO-in aja. Soalnya apa? Kalau sudah dapat uang kan, Om Rudi enggak berkewajiban untuk membalikan uangnya itu kan. Nah, jadi banyak oknum
yang memanfaatkan hal seperti ini. Makanya di Indonesia masih kental sekali dengan saham-saham gorengan gitu ya biasanya. Iya. Kalau gorengan memang yang namanya saham dari tahun 90-an juga udah digoreng sih Mas. Tapi kalau misalnya yang tadi kita bicara perusahaan-perusahaan nakal yang IPO itu ya untuk saat ini sih secara secara aturan memang masih banyak bolongnya. Tapi ya yang saya terima tuh OJK tuh lagi ngolah peraturan. Jadi kalau misalnya perusahaannya itu di-suspend sampai di listing di saham, mereka wajib buyback sama retail, cuman itu masih rencana. Nah, ya jadi kebiasaan kita itu kan sama Kak. Saya di perusahaan juga kita tidak preventif dulu biasanya. Jadi ada masalah, ada suatu bencana baru kita kalau ada terjadi seperti ini kita seharusnya seperti ini. Tapi tidak dari awal karena memang ya banyak faktor sih itu. Ada dari sumber dayanya sendiri, ada dari oknum-oknumnya sendiri. Ya. Makanya sampai kemarin berdos sampai ada kasus Jiwasraya kan hal seperti itu masih kurang. Oh iya itu si Bencok kerjanya dia itu. Ya. Oke. Jadi bahayanya di sini seperti itu. Bagi mereka yang cuma ikut-ikutan, nggak tahu resikonya, itu yang kasihan. Jangan kayak gitu loh. Jadi terutama kayak di sekitar kita, masyarakat kita ya, yang paling ketika ada masalah investasi bodong, kan sering sekali ya, forex, investasi bodong. Wah, jadi citra trader itu di matanya masyarakat itu negatif ya. Karena begini Mas, di Indonesia itu kan mulai masuk internet itu tahun berapa ya? Nah, informasi itu cepat kita terima oleh warga, tapi dari sisi pendidikan atau knowledge itu masih dikit, sehingga Betul. kita sebutnya tuh information overload lah. Jadi orang tuh nggak. Dan yang kedua, biasanya orang Indonesia itu minum obat dulu baru baca aturannya, ya kan? Iya. Jadi kita udah minum nih, oh iya ternyata 3 kali sehari, ya saya udah 5 kali nih. Sama kayak kalau kita perjanjian akad kredit gitu ya, entah dimanapun di bank, di leasing, kan kita malas baca akad poin-poin pasal-pasal yang begitu banyak, ya pokoknya tangan kita cair uangnya, kan seperti itu. Itu orang-orang kita itu penyakitnya. Jadi termasuk saya kadang-kadang. Jadi mungkin perlulah kita baca sedikit-sedikit, baca, nggak usah baca keseluruhan nggak apa-apa, tapi yang paling tidak itu poin-poin pentingnya itu kita bisa lah ambil ya, kita baca, kita nggak tersesat. Nah, seperti itu. Menurut ini sudah pengalaman kayaknya. Enggak, cuman sering itu aja, nonton YouTube aja lah kita mah. Sebenarnya banyak kok di YouTube, cuma nggak tahu ya. Saya juga baru nemu itu, sebenarnya saya juga belajar sudah lama sih, cuma baru nemu yang bagus itu 1 tahun 2 tahun ini. Ternyata ada masih orang yang bagus. Nah, kemudian kalau kita lawan institusi ngerampok uang kita, paham ya? Paham. Tapi juga sebenarnya banyak case Mas ya. Jadi kayak ada kawan saya tuh, dia punya atasan di tahun 2000-an awal lah ya. Dia hobi tuh goreng saham kan. Dia hobi goreng saham. Pokoknya profit sampai miliaran lah gitu kan, keluar masuk rekeningnya tahun segitu tuh. Nah, tiba-tiba suatu hari dia nyenggol sahamnya si ini, mainannya si siapa?
aduh yang partai Perindo siapa tuh? Perindo apa Pelindo ya? Perindo si Haritanu. siapa namanya? Haritanu. Henry Tanu, dia nyenggol sahamnya dia. Habis Mas, dihajar balik. Haritanu mah serem, jangan dilawan itu. Itu nggak sengaja. Iya, dia anak buahnya Soros itu. Iya, dia nyenggol sahamnya Haritanu, kena, selesai. Iya. Haritanu, Tony Winata, Bencong, itu mah gila semua. Iya. Ya poinnya sih gini kalau menurut saya ya, yang di Indonesia ini kita literasi inklusinya tuh dari pemerintah tuh kurang gitu loh, tentang Ya, betul. bagaimana sih caranya uang itu bekerja buat kita ya. Di luar negeri itu udah hal yang biasa gitu loh, makanya di Amerika kenapa sih saham Facebook cepat naiknya gitu loh. Terus kemudian ya saham apapun pada saat misalnya baru di IPO gitu cepat naiknya gitu. Ya karena mereka sadar gitu loh, gimana sih caranya supaya uang bekerja buat mereka, bukan kebalik, bekerja buat uang gitu loh. Nah, terus di Indonesia yang kedua menurut saya karena belum adanya literasi dan inklusi yang sifatnya masif gitu ya. Contoh misalnya saya mau bicara di saham dulu deh. Contoh misalnya saham Indosat yang dibeli sama asing. Giliran dibeli sama asing, ribut, rame. Sekarang saya tanya, di keluarga kita sendiri ada nggak yang beli saham Indosat? Misalnya kayak gitu kan. Gitu loh. Jadi keuntungan-keuntungan dari satu perusahaan yang udah besar itu larinya akhirnya ke luar negeri gitu loh. Ke investor gitu loh. Investor pinter, gue beli nih sahamnya. Lo yang kerja, gue dapat deh profitnya, gue dapat deh dividennya gitu loh. Nah di Indonesia nih seperti itu gitu loh. Terus yang ketiga ya menurut saya kadang fanatis berlebih ini yang menghambat juga ya, dalam artian gini. Mohon maaf nih, saya nggak mau membicarakan agama tertentu. Iya. Dikit-dikit haram gitu kan. Ini yang susah juga kita di era modernisasi ini yang semuanya udah global, internet udah terjangkau kemana-mana. Nah, pada saat misalnya tentang forex gitu, dianggap itu judi. Oke, ini menurut saya beda-beda tipis ya. Kalau kita tidak berdasarkan analisis, menurut saya judi, gambling. Tapi pada saat kita juga mau buka suatu usaha, awalnya pun kita juga, apakah kita itu tidak gambling? Gitu loh. Misalnya saya mau buka pecel ayam gitu loh. Nah, kalau cuma untung-untungan, oh saya buka di sini kayaknya untung nih gitu loh. Ya itu gambling gitu loh. Tapi kalau dia misalnya udah bicara segmented, targeting, positioning misalnya kayak gitu kan. Ini segmennya siapa, targetnya siapa aja, terus posisi kita di mana, terus traffic generatornya untuk mau buka pecel ayam tuh seperti apa gitu loh. Nah, rame apa enggak, nah nanti untung apa enggak, terus usia mudanya ada berapa, terus basket size-nya gimana. Nah, ini kalau kita mempelajari ini kan menurut saya itu tidak gambling ya, karena dia sudah menganalisis dulu, ya jatuhnya investasi. Pada saat nanti kita berinvestasi, kita buka pecel ayam, untung atau rugi gitu loh. Nah, ada masa-masanya dulu. Masa pada saat itu untuk perkenalan dengan market, orang kenal dulu dan sebagainya gitu loh. Sampai akhirnya masyarakat udah kenal dan seterusnya gitu loh. Jadi memang ada analisis fundamental, ada analisis teknikal gitu loh. Nah, ya hal-hal yang seperti ini memang kita terutama dari sisi teknikalnya ya kita harus basicnya harus mempelajari kapan sih kita buy, kapan sih kita sell gitu loh. Di saham juga gitu. Nah, saham juga sentimennya nih malah menurut saya sentimen kalau di lokal nih sentimennya juga termasuk berlebihan ya. Begitu kemarin saya ambil contoh Erick Thohir ngomong gitu loh. Terus kemudian misalnya siapa tuh artis Raffi Ahmad ikut ngomong gitu loh. Saham itu kan juga ikut naik, bener nggak? Bener tuh. NTM ya kan, Pins. Betul gitu loh. Saham tuh ikut naik gitu loh. Nanti begitu dia diam aja ditinggal tuh gitu loh. Saham tuh turun lagi gitu loh. Nah, jadi memang ada sentimen-sentimen kayak begini yang ya menurut saya akhirnya ini mereka bandar ya. Pada saat mereka ngomong kayak begitu, misalnya berani ngomong sesuatu, oh iya saya akan invest, nih saham ini akan naik, nih
ngomong gini-gini, pokoknya tentang suatu saham lah gitu loh. Sahamnya langsung naik ting gitu loh. Orang beli semua ngikut, followernya, retail-retail ngikut gitu loh. Nah, jadi mereka tidak melihat gitu loh di satu perusahaan itu gimana sih company profile-nya gimana, terus kemudian ROI-nya gimana, investasinya di mana aja. Dia nggak lihat tuh. Ya kan di belakangnya itu kan kita mesti tahu dulu nih. Ya sama lah kayak kita juga mau investasi, misalnya pecel ayam nih rame gitu loh. Ya betul tadi yang admin bilang gitu loh. Cara paling cepat dapat duit gimana sih? IPO. Makanya banyak saham tuh didorong untuk banyak perusahaan didorong untuk IPO. Kenapa? Dapat easy money, cepat gitu ya. Daripada pinjam ke bank yang harus mengembalikan. Nah, ini resiko dari owner nih kecil nih gitu loh. Resiko dari owner kecil, tinggal IPO. Oh, siapa nih? Perusahaan gue bagus nih. Perusahaan gue menguntungkan. Sekarang gue mau ekspansi nih. Ayo, yang mau ikut siapa? Nanti share-nya dapat sekian, 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 gitu kan. Oke, yang di IPO misalnya 50%, berarti 50% punya saya masih mayoritas, nah masyarakat 50%, gitu loh. Berbondong-bondong lah tuh beli, gitu loh. Nah, tapi kan dia juga pada saat mau beli saham suatu perusahaan, dia mesti lihat dulu, ini karakteristik perusahaannya gimana. Nah, balik lagi, sama, begitu juga dengan falas ya, forex ya. Pada saat kita mau terjun, kita mau buy atau sell, kita mesti lihat dulu nih, secara teknikalnya gimana sih. Oke, secara fundamental kita lemah misalnya, tapi paling enggak nih basic teknikalnya kita mesti tahu nih. Jadi kita nih tidak dibilang sebagai gambling atau judi menurut saya ya. Jadi ya koreksi kalau saya salah. Nah, itu sih poin-poin yang mungkin saya bisa share gitu, karena saya terjun juga di saham. Dulu saya pernah dipanen juga gitu kan, panen ya. Nah terus kemudian ya akhirnya saya sekarang udah fokus aja di falas gitu loh. Nah, tapi balik lagi yang tadi saya bilang, kalau edukasinya nih dari masyarakat nih kurang gitu kan, cuma ribut aja, oh dijual ke asing, giliran suruh beli sahamnya nggak mau, gitu loh. Giliran disuruh beli sahamnya, ntar untung apa rugi, gitu loh. Kalau rugi nggak mau, gitu loh. Nah ini bagaimana? Makanya orang Indonesia tuh, mohon maaf ya, saya juga orang Indonesia, gitu loh. Kita Ya itulah. iya, sama lah kayak kita misalnya asuransi gitu loh. Kita asuransi mobil gitu loh, asuransi mobil. Giliran kalau ada kecelakaan, aduh sayang gue nggak punya asuransi. Giliran nggak ada kecelakaan, rugi gue kemarin ikut asuransi gitu loh. Jadi yang dipikirin nih untung ruginya dulu gitu loh. Jadi oke, investasi itu penting gitu ya. Nah kita menghitung nih, kita ada hitungannya. Kira-kira untung atau enggak, kira-kira rugi atau enggak gitu loh. Nah namanya investasi, ya bisa untung, bisa rugi gitu loh. Nah, di sisi yang lain, ya manajemen. Dari uang yang kita punya nih, taruhlah kita punya 100 juta. Berapa sih yang kita plotting untuk deposito misalnya? Berapa sih yang kita plotting untuk investasi misalnya, yang berisiko tinggi misalnya? Berapa sih yang kita taruhlah dana liquid misalnya seperti itu ya? Berapa sih yang kita masukin saham, reksadana, terus kemudian falas. Nah ini manajemen gini kan kita mesti punya nih. Jangan semuanya dimasukin ke deposito. Memang aman, secure gitu loh. Tapi pertanyaan, apakah 100% aman? Menilik yang udah-udah, dulu ada bank dilikuidasi. Enggak. Karena yang dijamin di LPPS juga cuma 2M gitu kan. Selebihnya di atas pas gitu loh. Betul tidak? Betul. Nah, jadi ini masyarakat nih perlu diedukasi lagi nih. Jangan cuma melihatnya saya maunya untung melulu gitu loh. Setiap investasi pasti ada resikonya. Nah, inilah memanage resiko ini yang perlu kita atur sendiri gitu loh. Jadi pada saat nanti misalnya taruhlah misalnya saham, kita ngomong saham suatu perusahaan BUMN yang udah dilepas terus kemudian dibeli sama asing. Ya, kita nggak sewot gitu loh. Kenapa? Ya karena kesadaran orang kitanya sendiri yang kurang gitu loh. Pada saat nanti juga ternyata dibeli sama orang Indonesia, ya kita juga patut berbangga. Nah, disitulah pentingnya lagi literasi dan inklusi tadi gitu loh. Ya, ini PR pemerintah sih, makanya kemarin digiatkan nabung saham gitu kan. Nah, next saya mau bicara gini ya. Broker di Indonesia menurut saya kelemahannya gini ya. Di luar negeri itu bisa main yang entah bahasanya mikro atau apa gitu, yang 0,01.
Nah di Indonesia yang 0,01 ini nggak ada. 0,1 biasanya. Iya, di Indonesia yang bisa ini kan 0,1. Yang 0,01 untuk open position kan nggak ada kan? Iya, saya biasanya kasih 0,1 sih di lokal itu. Iya, yang di lokal tuh nggak bisa Pak untuk 0,01. Pasti 0,1. Memang di lognya seperti itu. Nah, broker lokal yang saya ikutin ini lagi ngajuin nih. Ada 2 broker lokal nih. Inisialnya M, inisialnya D gitu loh. Ini ngajuin ke pemerintah untuk apa? Supaya bisa untuk trading nih 0,01. Poin yang mau saya bilang adalah ya sayang gitu loh daripada orang Indonesia akhirnya berbondong-bondong buka broker di luar ya kan. Karena mereka melihat apa? Untuk trading di 0,1 nih secara modal harus besar. Yang kedua resikonya juga pasti lebih besar dong karena lotnya lebih besar gitu kan. Nah, jadi di Indonesia ini belum sama OJK ini belum diperkenankan untuk membuka untuk OP ini dengan 0,01 gitu loh. Nah, ini menurut saya yang harusnya disupport nih. Disupport sama pemerintah gitu kan. Oh, kita bikin regulasinya seperti apa sih gitu loh. Supaya Nah, uang ini kita tuh nggak lari keluar gitu loh. Nah, terus kemudian yang kedua dari sisi kita sebagai nasabah, kita ada rasa secure aman gitu loh. Oh, kalau pakai yang lokal tuh kita merasa aman. Kenapa? Karena ada OJK, kalau ada apa-apa kita bisa kalau ini bukan OJK ya, Bapepti, sorry. Karena ada Bapepti, karena kalau misalnya ada apa-apa kita bisa ngadu ke Bapepti gitu loh. Kurang lebih seperti itu sih menurut saya ya. Balik lagi ke tambahan aja nih dari Om Haka sih perkara 0,01 sama 01. Ini sih analisa saya aja sih, Pak. Jadi yang jadi isu itu sebenarnya biaya switching, ya kan? Biaya switching di Indonesia itu masih besar. Sehingga kalau misalnya buka 01, terus si trader bisa transfer cuman $5 apa gitu kan. Nah, itu kemahalan biaya switching ya. Biaya Nah, switching kita itulah tuh yang masih tinggi. perlu dicari Iya. solusinya, Om. Maksud saya gini, kita Iya. tahu saya mau ambil contoh gini, bank syariah itu secara biaya operasionalnya itu lebih mahal daripada bank konvensional. Betul. Nah, kurang lebih sama nih kejadiannya menurut saya ya. Jadi secara biaya operasionalnya nih untuk bisa bermain di 0,01 ini secara cost-nya nih masih tinggi nih gitu loh. Ya Iya. itulah pentingnya pemerintah sebagai regulator gimana caranya daripada uang banyak lari ke luar negeri menurut saya ya gitu loh. Iya. Banyak di broker luar, benar nggak sih gitu loh. Iya. Nah, sebelum kembali ke Om Admin nih, saya suka baca-baca di Facebook kan, grup-grup apa namanya ya, ada grup saham, grup gitu. Banyak yang bilang, wah apa namanya kalau saham Indonesia tuh bandar di kosen bandar segala macam lah. Intinya sih kalau menurut apa yang saya alami, semua area itu ada bandar, ya kan? Semua bidang ada bandar. Ada satu kejadian di tahun 90 awal itu, saya tinggal di Pasar Induk. Saat itu musim hujan. Suplai cabai itu susah, ya kan? Orang nggak berani jual karena kalau dia beli hujannya cepat busuk kan, terus cepat pokoknya nggak menguntungkan kan. Akhirnya ada satu ya bisa kalau di pasar bilangnya bandar juga sih. Satu bandar yang duitnya banyak, dia ambil semua suplai cabai sama dia, harga saat itu sampai 100.000 sekilo. Begitu disamperin sama Kopassus, rame kan, baru diturunin. Artinya, ya di semua bidang tuh ada bandar. Kadang orang kita itu, wah di sini, oh enggak, semua bidang tuh ada bandar, pasti ada bandar. Namanya, kalau nggak mau ada bandar, kita harus merubah menjadi komunisme, ya kan, jangan kapitalis. Saya sih setuju ya. Ini sekali lagi karena ini direkam, takutnya nanti ada orang lain dengar. Ya, ini opini pribadi. Saya tidak bermaksud menyinggung orang lain, gitu kan. Ya kita sama-sama belajar di sini. Nggak ada yang benar, nggak ada salah menurut saya ya, gitu loh. Jadi tolong apa ya? Ya
secara pribadi saya hanya menyampaikan pendapat pribadi gitu loh. Ya kita masing-masing punya pendapat pribadi. Tolong nanti siapapun yang dengar ini, kita tidak punya maksud menyudutkan siapapun, kita tidak punya maksud, saya terutama tidak punya maksud untuk menjelekkan siapapun. Ya buat saya malah yuk sama-sama kita berkembang yuk gitu loh. Jangan mau kalah sama orang-orang di luar yang mereka bisa jalan-jalan ke Bali tapi tetap dapat duit gitu kan. Gitu loh. Bila perlu kita sama seperti mereka gitu loh, kita jalan-jalan ke tempat mereka, ke Eropa atau kemanapun gitu loh, dan kita juga bisa tetap dapat uang gitu loh. Jadi berusaha untuk financial freedom, nah uang yang bekerja buat kita gitu loh. Ya saya mau garis bawain itu aja sih gitu loh. Dan saya setuju ya, di mana-mana pasti ada bandar gitu kan. Nah dalam artian gini, siapapun yang megang market secara dominan, pasti dia akan menguasai pasar menurut saya loh ya, gitu loh. Saya mau ambil contoh juga gini, di dekat rumah saya nih ada nih agen itu dia punya posisi tokonya nih di beberapa tempat gitu loh, punya posisi toko di beberapa tempat. Ya akhirnya orang-orang lari ke situ semua gitu loh. Nah akhirnya yang kecil-kecil pun juga kalah gitu loh. Poin yang mau saya bilang adalah ya karena kita bicara market, siapapun bisa, dan juga kita ada hukum pasar, ada permintaan dan pembelian, ya akhirnya yang menentukan kan hukum pasar itu sendiri gitu loh. Tapi pada saat orang itu punya toko dan agen itu punya tokonya secara dominan, ya akhirnya dia yang menguasai pasar nih, gitu loh. Nah, di market kita ini retail nih, ya mungkin small retail gitu ya, bukan big retail gitu loh. Nah, akhirnya kita mau nggak mau gimana sih? Kita follow yang ada di pasar tuh seperti apa gitu loh. Karena kita bukan market maker. Iya. Mereka Iya, semua, betul. ya, mereka semua yang gede-gede ini yang market maker gitu loh. Gitu, Om. Oke. Wah, ini menarik ya. Kita Menarik sih, saya senang berbincang sih seperti ngobrol-ngobrol. ini, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing sama-sama, masing-masing orang punya pengalamannya masing-masing, sama-sama bisa sharing. Ya semoga ini bisa bermanfaat ya buat rekan-rekan di grup ya, dan juga nantinya mungkin bisa tersebar. Nah ini tadi pentingnya edukasi dan informasi ini. Setuju, itu perlu Jadi edukasi dan informasi jangan nomor satu. jangan sekali-sekali Anda ini, orang-orang ini nyemplung ke sini tanpa tahu seluk-beluk dan sebab-sebabnya. Itu sangat berbahaya. Sama seperti orang belum pernah kendarai mobil, kendarai motor, tiba-tiba disuruh mengendarai, ya pasti nabrak lah ya. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk regulator sendiri, ini yang masalah yang memang karena oknum ya, kita tidak bisa ngomong. Kalau saya pribadi, selama saya trading, kalau masalah regulator, itu saya pasti pilih yang dari UK, USA, atau Australia. Saya usahakan pilih ke 3 regulator itu, kalau yang big money. Kalau yang small money, uang-uang recehnya ya bolehlah ke regulator kayak SISEC, kayak British Island, yang pulau-pulau terpencil itu tidak masalah. Karena apa? Regulator ini nanti berpengaruh sama keamanan dana kita juga, gitu loh. Intinya regulator ini kan lembaga auditnya. Jadi semakin ketat, ya semakin kita ini merasa aman. Seperti itu. Seperti kalau di Bapepti, regulator kita di Forex di Indonesia ini. Karena kenapa kok saya nggak main ke situ ya? Karena masih ada banyak celah-celah yang bisa dipermainkan. Pasalnya masih banyak pasal-pasal karetnya. Sehingga kalau kita terjadi sesuatu masalah ya pasti ada lebaran tanggung jawab. pasti ada caranya mereka untuk mengcounter apa yang kita buktikan gitu. Itu jadi masalah. Apakah ada yang perlu dibahas lagi di sini pengenalan financial market ini? Om Hatna, Om Rudi? Lanjut. Apalagi yang dibahas ini? Kayaknya ini sudah cukup ya. Oh iya, ini. Oh, satu lagi apa namanya,
kalau finansial ini sih lari ke personal sih. Tapi ini saya pribadi ya, apa namanya, saya juga apa suka share profit sih di grup sih. Cuma baru tadi siang saya kepikiran gitu loh. Wah, buat teman-teman yang masih apa namanya masih terkendala dari sisi modal gitu kan ya. Kalau kita share memicu mereka nggak ya? Takutnya jadi nekat gitu kan. Iya. Kalau Itu ini satu. saya jawab nih Om. Boleh saya? Iya. Saya juga pernah share juga. Sorry nih, jadi Om Haka share juga ya. Tadi saya baru. Kalau saya nggak share profitnya sih. Saya memang saya pernah waktu itu share profit, tapi secara ininya makanya saya kalau share open position saya tutupin nih. Saya tutupin Iya. lotnya berapa sama ininya. Mohon maaf kalau pendapat pribadi saya, supaya yang lain ini tidak terpicu kompetitif gitu loh. Maksudnya gimana? Maksudnya Jadi takut gila nafsu. yes, ujung-ujungnya nafsu. Gila dia aja berani segitu, misalnya kayak gitu kan. Iya. Masa gue cuma segini. Sedangkan kalau dia tidak yang mengontrol money manajemennya nih, dia punya modalnya berapa, ekuitasnya di situ lagi ada berapa gitu loh. Ntar tiba-tiba main samain dan berasa, wah dia aja profit $100, dia aja profit $200 gitu, misalnya kayak gitu ya. Kalau dari sisi pribadi saya sih. Kayak tadi kan saya share pooling di grup kan ya. Itu tujuannya sih sebenarnya gini. Pengalaman saya pribadi ya. Apa namanya ya, misalnya saat awal mental saya nih cuma kuat di 0,01 gitu kan. Apabila punya duit sampai 100 juta ya jangan, tetap di 0,1 ya kan. Nah, nanti pelan-pelan mental dinaikin 0,02, 0,03 ya kan. Kadang kan kita baru terbiasa di 0,01 misalnya, tiba-tiba dapat warisan nih, langsung naik $1. Itu dijamin deg-degan terus, walaupun duitnya 200 juta juga. Kira-kira gimana? Saya ada temen tuh, dia trading di bawah $100 gitu ya. Balance-nya di bawah 100. Apalagi waktu itu dia pernah tuh balance di bawah $50. Saya udah bilang, jangan. Lu nyetor nyawa doang kalau modal segitu. Saya bilang gitu kan. Jangan. Kejadian, MC melulu gitu loh. Tapi nggak ada kapok-kapoknya. Padahal saya berkali-kali udah ingetin, jangan gitu loh. Kenapa? Karena dia ini tergiur dengan orang lain yang OP-nya tuh berani, lot-nya berani gitu ya. Lot-nya berani, terus kemudian layer-nya berani, averaging-nya berani, ya apapun itulah mau namanya gitu loh. Akhirnya dia ke-trigger gitu loh. Merasa terkompetisi juga gitu loh. Masa gue nggak berani. Ya bentuk-bentuknya loss melulu sih gitu loh. Jadi kita belajar ini kan step by step gitu kan. Nah, kalau kita mau profit besar, ya modalnya juga mesti besar gitu loh. Ya, kalau seandainya dan mentalnya juga mesti bagus saat handling ya kan, floating loss misalnya. Betul. Kalau kita ternyata pada saat itu misalnya dalam tanda kutip dia hoki ya gitu loh. Hoki nih pasang OP-nya nih bener gitu loh. Terus kemudian nggak ada drawdown-nya misalnya. Nah itu kan 1 banding sekian bisa terjadi segitu. Bener nggak? Betul. Gitu loh. Betul. Jadi memang lebih baik sih kalau menurut saya untuk profitnya berapa tutupin. Mungkin kalau lot masih oke lah gitu ya. Karena nggak ketahuan angka profitnya gitu loh. Tapi ya itu tadi, kadang itu men-trigger orang sih gitu loh. Jujur saya dulu pernah juga seperti itu gitu. Pada saat teman saya nih sukses, sampai sekarang masih sukses gitu ya. Dia nih berani main lotnya gitu loh. Akhirnya saya ke-trigger juga, ikut-ikutan juga gitu loh. Dan itu kesalahan fatal yang saya lakukan. Kenapa? Karena akhirnya saya loss besar. MC enggak? MC sih enggak, cuma loss besar juga gitu. Gitu loh, loss besar juga. Ya poinnya saya belajar dari pengalaman pribadi, kadang memang hal-hal gitu tuh men-trigger kita gitu loh. Kita ngelihat orang profitnya besar-besar gitu loh. Ya terutama share profit lah. Kalau menurut saya share profit tutupin aja lah. Menurut saya loh ya. Iya, ini selamat datang Mas Sukron. Mas Sukron udah dari tadi sih gabung ya. Oh, dari tadi ya. Saya baru lihat. Mas Aji Dayat ini yang baru gabung. Iya, saya nyimak lanjut, ini. Lanjut. Jadi ini gini,
saya juga ini merasa nggak enak ini. Saya yang share profit ini. Nggak Jadi apa-apa Mas, ini kan pembelajaran aja. untuk teman-teman ini jangan sekali-sekali tergiur profit besar ya. Karena ingat hukum investasi, hukum di pasar keuangan ini high risk, high return. Kalau hasilnya besar, pasti ada risiko besar yang membayangi. Ini perlu diingat-ingat ya. Oke, jangan sekali-sekali pengen profit besar tapi modal kecil. Wah, itu mimpi. Atau Saya ada jangan-jangan itu. enggak gini, Saya atau ada. jangan-jangan gini. Jangan-jangan gini ada kayak tipe saya. Saya punya akun untuk main barbar ya. Saya punya akun untuk pokoknya saya main cepet-cepetan. Ya, tapi orang Kalau lain saya tidak melihat itu gitu. Ada kalau juga saya pribadi, ada juga akun yang saya buat untuk memang tujuannya itu saya melatih kontrol di drawdown-nya, kontrol drawdown. Ada seperti itu. Ada akun yang saya buat untuk misalnya untuk opsi mingguan, opsi bulanan. Jadi kadang-kadang ada trader seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita memang bisa dari yang kecil blooming ke besar itu memang bisa. Tapi tetap ingat, kalau misalnya ada trader yang coba-coba masuk misalnya lotnya modalnya $50, $100, terus ikut-ikutan yang pakai lot gede ya pasti cepat habis kalau belajarnya kurang menyeluruh ya. Kalau saya seperti itu. Bagaimana Om? ya, kalau saya mau share aja nih, saya Ya. kan ikut ada yang robot juga ya, yang buat ya nggak usah sebutin merek. Nah itu ada yang sehari itu $2.000, bisa $3.000 gitu loh. Nah di grup ini ntar yang masih modalnya kecil-kecil, equity-nya wah Sultan nih gini. Ntar bertanya-tanya dia gitu loh. Kok bisa sih segitu? Nah dia lupa, padahal ikut robot ini tuh antara money manajemennya sama gitu loh. Modalnya sekian, dia akan OP sekian. Modalnya sekian, dia akan OP sekian. Poin yang mau saya bilang, nah dia bisa profit sehari $2.000, $3.000. Lawong naruh duitnya di situ, equity-nya di atas 200.000 balance-nya. Gitu loh. Sedangkan kita mungkin equity-nya cuma ya 1.000 aja tuh udah ngoyo gitu loh, $1.000 aja tuh udah ngoyo lah. Dia nggak naruh equity-nya modal di situ balance-nya dari 200.000, 300.000 gitu loh. Nah jadi ya betul high risk high return gitu loh. Ya kalau mau pendapatannya besar, dapatnya besar, ya modalnya mesti gede gitu loh. Tapi jangan lupa ada resiko juga. Resiko besar juga di sini. Bisa cuan ribuan dolar, tapi juga bisa loss ribuan dolar gitu. Oke. Itu nanti kita bahas di money management ya sisinya ya. Kita bahas lebih dalam lagi ya. Ya, kasihan tuh ada teman kita tuh di grup itu kan yang loss melulu tuh, MC melulu. Saya udah bilang, bos, money management bos, saya bilang gitu. Lah modalnya kecil, berani 0, maaf nih saya bukan mau ngeledek ya, bukan gitu loh, tapi mbok udah gitu loh, yuk kapok, itu pengalaman kita dulu gitu, apa yang pengalaman saya dulu gitu, mbok udah jangan uangnya kecil cuma misalnya $50 gitu, terus berani 0,05, 0,1 apalagi kayak gitu loh. Nah itu udahlah janganlah, itu nanti nyetor modal kita doang gitu loh. Oke, mungkin ada tambahan lain? Karena kita sudah panjang ini. 1 jam. Cukup sih. Cukup ya. Oke, mungkin untuk sesi pengenalan ini cukup sampai di sini dulu ya. Ya, sama-sama, makasih. Kapan-kapan kita kongkol lah. Nanti kita sambung lagi untuk materi berikutnya, nanti ada psikologi trader ya. Itu yang paling utama nanti, yang pengaruh ke style trading kita juga. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Semoga materi kali ini bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, juga nanti bermanfaat juga buat masyarakat pada umumnya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Thank you, Om. Salam, ya. Makasih Om. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas.